Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, si Mysterious Bombastis. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar biokimia. Istilah biokimia ialah makhluk hidup terdiri atas unit terkecil, sel, yaitu proses pertumbuhan dan reproduksi. Ilmu tentang benda dan proses perubahan ditinjau berdasarkan susunan dan sifat atom yang membentuknya. Menurut Harper, biokimia adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai molekul di dalam sel hidup serta organisme hidup dan dengan reaksi kimianya. Biokimia dapat diartikan secara lebih formal sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari dasar kimia kehidupan. Sedangkan, menurut Anna Poeggiadi serta Titin Supriyatin, biokimia adalah studi tentang susunan kimia sel, sifat senyawa serta reaksi kimia yang terjadi dalam sel, senyawa-senyawa yang menunjang aktivitas organisme hidup, serta energi yang diperlukan atau dihasilkan. Menurut sejarah, Carl Wilhelm Scheele meneliti susunan kimia jaringan tumbuhan dan hewan, isolasi asam oksalat, asam laktat, asam sitrat, dan beberapa ester serta kasein dari bahan alam. Menurut Friedrich Wörler pada tahun 1828 menunjukkan bahwa urea atau senyawa dalam urin dapat dibuat dalam laboratorium dengan memanaskan alkali sianat dan garam amonium. Bukti bahwa senyawa dalam organisme hidup dapat juga dibuat dalam laboratorium dari zat yang berasal benda mati. Menurut Edward dan Hans Barner menyatakan ekstrak sel ragi yang telah dirusak atau mati tetap dapat menyebabkan fermentasi gula atau peragian menjadi alkohol, mendorong penelitian in vitro atau analisis reaksi biokimia dengan alat laboratorium dan bukan dalam sel hidup. Pada tahun 1926, J.B. Summer membuktikan urease atau enzim yang diperoleh dari biji, kara, pedang atau jack beans dapat dikristalkan seperti senyawa organik lainnya. Enzim punya struktur yang kompleks. Di sini ada contoh salah satu jalur metabolisme karbohidrat. Hubungan biokimia dengan kesehatan. Ada dua persoalan pokok bagi para profesional di bidang pengetahuan kesehatan, yaitu pemahaman serta pemeliharaan kesehatan dan pemahaman serta penanganan penyakit secara efektif. Biokimia memberikan dampak yang luar biasa terhadap dua persoalan di atas. Biokimia juga dapat menjelaskan hal-hal dalam bidang farmakologi dan toksikologi karena keduanya berhubungan dengan pengaruh bahan kimia dari luar terhadap metabolisme. Obat-obat akan mempengaruhi jalur metabolisme tertentu. Contohnya yaitu obat-obat golongan NSAIDs sangat berguna untuk menghalau gejala rematik. Hal ini terjadi karena kemampuan obat tersebut dalam menghambat enzim siklooksigenase sehingga pembentukan prostaglandin sebagai salah satu zat yang bertanggung jawab terhadap terjadinya gejala peradangan dapat dihambat. Semua penyakit merupakan manifestasi kelainan molekul, reaksi, atau proses kimia dalam tubuh. Proses biokimia yang normal merupakan dasar kesehatan. Di sini ada insulin dan glukose. Di sini ada gambar gula, insulin, dan DM. Hierarki organisasi materi benda hidup. Biomolekul. Biomolekul ialah molekul yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Unsur yang menyusun biomolekul utama ialah karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen fosfat, merupakan komponen asam nukleat serta molekul lain. Air,
DNA, RNA, protein, polisakarid, serta lipid merupakan molekul utama yang ditemukan di dalam sel dan jaringan. Air ialah komponen yang paling utama. Polaritas air dan kemampuannya membentuk ikatan hidrogen menyebabkan air sangat cocok dan ideal sebagai pelarut di dalam tubuh. Di sini ada tabel perkiraan komposisi dasar tubuh manusia berdasarkan berat kering. Unsur karbon itu persentasenya 50, oksigen 20, hidrogen 10, nitrogen 8,5, kalsium 4, fosfor 2,5, kalium 1, sulfur 0,8, natrium 0,4, klor 0,4, magnesium 0,1, besi 0,01, mangan 0,001, serta iodium 0,00005. Biomolekul organik kompleks utama pada sel dan jaringan. DNA ini unsur pembangunannya deoksiribonukleotid dan berfungsi untuk materi genetik. RNA unsur pembangunannya ribonukleotid, fungsi utamanya tempat sintesis protein. Protein unsur pembangunan asam amino, fungsi utama melangsungkan kerja di dalam sel seperti enzim, hormon, dan lainnya. Polisakarida unsur pembangun glukosa, fungsi utama simpanan energi. Lipid unsur pembangunan asam lemak, fungsi utama komponen membran simpanan energi. Di sini ada tabel komposisi kimiawi normal seorang laki-laki dengan berat badan 65 kg. Dengan senyawa air itu 40 kg, persennya 6,61, protein 11 kg, persen 17, lemak 9 kg, persen 13,8, karbohidrat 1 kg, persen 1,5, mineral 4 gram, persen 0,1. Di sini ada gambar organel sel. Dan selanjutnya ada retikulum endoplasma. Pada poin pertama, ini struktur berbentuk benang-benang yang bermuara di inti sel. Fungsinya itu sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri dan mensintesis protein serta menerima perintah melalui RNA. Dan selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini berbentuk seperti cerutu, mempunyai dua lapis membran. Lapisan di dalamnya berlekuk-lekuk dan dinamakan krista. Fungsinya sebagai pusat respirasi seluler yang menghasilkan banyak ATP atau energi. Karena itu, mitokondria diberi julukan the powerhouse. Dan yang ketiga ada badan Golgi. Badan Golgi ini berupa berkas kantung berbentuk cakram yang bercabang menjadi serangkaian pembuluh. Fungsinya ekskresi sel banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi. Selanjutnya ada ribosom atau ergastoplasma. Struktur ini berbentuk bulat, terdiri dari dua partikel besar dan kecil. Ada yang melekat sepanjang RE dan ada pula yang soliter. Merupakan organel sel terkecil yang tersuspensi di dalam sel. Fungsinya itu tempat sintesis protein. Selanjutnya ada lisosom. Ini berfungsi sebagai penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Salah satu enzimnya ada lisozim. Dan selanjutnya ada sentrosom atau sentriol. Ini berbentuk benang, berfungsi dalam pembelahan sel atau mitosis dan meiosis. Peroksisom atau badan mikro, ukurannya sama dengan lisosom. Organel ini senantiasa berasosiasi dengan organel lain dan banyak mengandung enzim oksidase dan katalisa, yaitu banyak disimpan dalam sel-sel hati.
Mikrotubulus ini berbentuk bendang silindris kaku, berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka sel, pembentukan sentriol, flagella, serta silia. Contohnya itu benang-benang gelembung pembelahan. Mikrofilamen. Mikrofilamen ini berbentuk mikrotubulus, tetapi lebih lembut komponen utamanya, yaitu protein aktin dan miosin. Berperan sebagai penggerakan sel. Inti sel atau nukleus terdiri dari bagian-bagian, yaitu selaput inti, nukleoplasma, kromatin, dan nukleolus. Berdasarkan ada tidaknya selaput inti, ialah ada sel prokariotik serta sel eukariotik.